Yo kromo, kowe nantang dukun sak Banyuwangi. Ya, Apa benar itu? Iya, saya menantang dukun satu Banyuwangi, Mbak. Ya. Kenapa sampai mengatain saya? Misu-misuin Ya saya. terus maksudnya apa kowe nantang dukun sak Ya, Banyuwangi? maksud saya supaya bumi pertiwi ini, dunia ini terhindar dari kemusyrikan, kesirikan, dan kesesatan, Mbak. Kowe sakane no. Assalamualaikum sahabat spiritual yang berbahagia. Selamat menyaksikan kembali video dakwah perjuangan Gus Nur Samsun. Dan semoga kesejahteraan senantiasa terlimpahkan kepada para sahabat semuanya. Video ini adalah ketika Gus Nur Samsun ditantang duel oleh dua guru dukun santet dari daerah Banyuwangi. Mereka tidak terima atas aksi Gus Nur Samsun yang telah menobatkan seorang dukun muridnya. Karena itulah mereka kemudian ingin menantang dan menghancurkan Gus Nur Samsun, juga ingin kembali mengajak sang murid agar kembali kepadanya. Lalu apakah yang akan terjadi dengan Gus Nur Samsun ketika menghadapi dua guru dukun sakti dari daerah Banyuwangi itu? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi Gus Nur Samsun dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Alhamdulillah sahabat-sahabat, bertemu kembali dengan saya Nur Samsun Al-Fakir. Malam-malam saya berada di daerah Karanganyar sahabat-sahabat. Dingin, tempatnya dingin sekali. Nah, ini saya pakai jaket, saya pakai celana sahabat-sahabat. Di sini saya sangat gembira sekali, saya sangat bahagia sekali. Karena malam ini adalah dimana saya akhirnya ketemu dengan gurunya Mbah Peyok. Dan Mbah Peyok telepon sama saya. Mbah Peyok ada di sana di mobil beserta Bang Noklik dan Ustadz Rauf di sana. Saya datang sendirian saja. Dan di sini kenapa saya sendirian tidak membawa mereka berdua? Karena mereka berdua saya suruh menjaga Mbah Peyok. Karena Mbah Peyok kemampuannya luar biasa, jadi saya suruh mengawal dua orang. Sebelumnya saya minta doanya sahabat-sahabat, karena ini dukun ini gurunya Mbah Peyok ini berasal dari Alas Purwo, dan dia kemarin mendengar saya menonton video saya di YouTube. Dia tidak suka adanya saya menantang dukun-dukun santet yang ada di Banyuwangi. Nah, memang saya menantang dukun santet bukan cuma di Banyuwangi, seluruh Indonesia dukun santet. Kalau memang benar-benar dukun santet, saya menantang. Tapi ada dua pilihan, sadar atau sekarat. Itu saja. Kalau sadar harus mengikuti dua kalimat syahadat yang saya tuntun nanti. Kalau sekarat, ya tentunya lihat saja. Oke sahabat-sahabat, seperti biasanya kita doa-doa dulu, kita sholawat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lihum satun udfi biha harol wabail hatimah al mustafa wal murtada wabanahuma wa fatimah. Lihum satun udfi biha harol wabail hatimah al mustafa wal murtada wabanahuma wa fatimah. Sahabat yang berbahagia, kisah ini adalah berawal dari cerita netizen sahabat Gus Nur Samsun yang memberikan informasi kepada Gus Nur Samsun bahwa di kampung yang tidak jauh dari tempat tinggalnya ada sebuah kejadian memilukan yang ada di sana, yang mana seluruh warga di kampung tersebut mendapatkan teror mengerikan dari seorang dukun santet Raja Tega. Dukun tersebut bernama Mbah Peyok yang tega kirim santet dan ingin membunuh seluruh warga. Bahkan, sang dukun Peyok itu juga diketahui tega membunuh orang tua, istri, juga semua keluarganya, hanya gara-gara tidak bersedia menuruti kehendaknya. Sang netizen itu bercerita, Mbah Peyok ini dukun yang adalah juga warga di kampung tersebut. Namun karena perilakunya yang menyesatkan dan berbahaya, para warga kampung dan aparatnya mencoba untuk berkata baik-baik kepadanya. Yaitu jika Mbah Peyok memang ingin berpraktek perdukunan,
para warga meminta Mbah Peyok agar tidak berpraktek di kampungnya. Para warga ingin kampung yang damai dan religius itu tidak tercemar dengan perilaku sesat dari dukun Peyok. Akan tetapi, niat baik para warga itu telah ditanggapi Mbah Peyok dengan kemarahan. Baginya, kampung tersebut adalah juga tanah kelahirannya, di mana di tempat tersebut dia lahir dan dibesarkan. Waktu itu Mbah Peyok menuruti saja kehendak para warga dengan kemarahannya. Dia pergi meninggalkan rumahnya di kampung tersebut. Akan tetapi, dia kemudian tinggal di sebuah rumah tempat terpencil yang tidak begitu jauh dari kampungnya. Dan dari tempat yang terpencil itulah, dukun Peyok kemudian menebar teror santetnya. Dia melakukan kirim santet kepada para warga kampung yang telah mengusirnya itu. Bahkan, sudah ada 16 orang warga yang sudah disantet dukun Peyok. Di antara warga tersebut, bahkan ada yang kemudian meninggal dunia. Dan tidak hanya itu saja. Di tempat terpencilnya tersebut, dukun Peyok juga merekrut banyak orang untuk menjadi muridnya. Mendengar cerita sang netizen yang demikian itulah Gusnur Samsun menjadi prihatin. Dia tidak tega mendengar cerita perbuatan sang dukun yang sangat kejam dan meresahkan itu. Dan sebab itulah Gusnur Samsun segera menjalankan rencananya. Gusnur Samsun ingin segera menghentikan kekejaman dari sang dukun Peyok, dan berharap juga bisa ditobatkannya. Maka dengan diantar sang netizen tersebut, Gusnur Samsun kemudian mendatangi kampung tempat terpencil rumah dukun Peyok. Dan ternyata sang dukun juga sedang melakukan ritual kirim santet bersama seorang muridnya. Karena itulah Gusnur Samsun segera masuk ke dalam rumah untuk menghentikan ritual berbahayanya tersebut. Maka terjadilah pertarungan hebat Gusnur Samsun dengan dukun Peyok. Setelah melakukan pertarungan yang melelahkan, Gusnur Samsun pun akhirnya bisa mengalahkannya. Dan tidak hanya itu saja, Gusnur Samsun juga berhasil mengajaknya untuk bertobat, dan kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan ternyata, bertobatnya sang dukun Peyok terdengar oleh 2 dukun gurunya yang berasal dari daerah Banyuwangi. Dan sebab itu pula, Gusnur Samsun kemudian mendatangi 2 guru dukun Peyok tersebut di pinggiran hutan ini. Sang dukun itu tidak terima atas aksi Gusnur Samsun yang telah menobatkan muridnya. Karena itulah mereka kemudian menantang duel Gusnur Samsun. Mereka ingin menghancurkan Gusnur Samsun, juga ingin mengajak Mbah Peyok agar bersama mereka lagi. Lalu apakah yang akan terjadi setelah Gusnur Samsun bertemu 2 dukun sakti guru Mbah Peyok itu? Silahkan disaksikan videonya sampai akhir cerita. Ambillah sisi baiknya dan tinggalkanlah sisi buruknya. Dan tentunya kami juga berharap, semoga video dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga bisa menghibur para sahabat semuanya. Bah, kok ada suara serigala, Mbah? Anjing atau serigala, Mbah? Dengan sampean. Saya mau tanya, Mbah. Saya Nur Samsun. Saya mohon silaturahim ke sini secara nganyar ini. Sampean mana? Yang mana? Yang gurunya Mbah Peyok itu yang mana? Aku guru Mbah Peyok. Sampean berasal dari Banyuwangi. Yo, Sampean bisa nggak pakai bahasa Indonesia, Mbah? Saya pengen ngobrol pakai bahasa Indonesia saja. Karena saya nggak begitu paham bahasa-bahasa timuran sana. aku yang ini ki. Nah, saya pengen bahasa Indonesia, Mbah. Bisa. Bisa nggak ya? Bisa. Ya udah, saya pengen ngobrol bahasa Indonesia, Mbah. Itu anjing atau serigala, Mbah? Anjing itu, Mbah. Mbah, saya pengen tahu, Mbah, namanya siapa, Mbah? Boleh diperkenalkan, Mbah, nama saya Nur Samsun. Mbah Lentang. Mbah Lentang. Yang satunya Mbah siapa, Mbah? Hah? Nah, Dor. Mbah Gedor. Mbah Lentang sama Mbah Gedor. Mbah, mohon maaf, Mbah. Katanya Mbah Peyok sampai gurunya. Yo, Oh, sampean yang gurunya. Nah, Mbah Peyok itu cerita sama saya, katanya sampean tidak mengizinkan, tidak meridhoi kalau Mbah Peyok tobat mengikuti jejak-jejak langkah-langkah yang saya arahkan, Mbah. nggak oleh. Kenapa nggak boleh, Mbah? Muridku tobat ora oleh. Terus murid sampean harus bagaimana? Kenapa nggak boleh tobat, Mbah? Muridku kudu melok apa adane guling. Oh gitu, Mbah. Tapi kalau kan saya tidak memaksanya, Mbah. Ora iso. Kenapa nggak bisa, Yo Mbah? pokoke ora iso. Endi iki Peyok nek? Peyok nek. Kono nek.
Peo ada di mobil, Mbak. Dia nggak mau datang ke sini. Gitu. Dan dia menunjukkan arah-arahnya katanya dengan sampean di sini ya. Makanya saya samperin sendirian, Mbak. Aku yo kromo, wis nantang dukun sak Banyuwangi. Iya, Apa benar aku? Iya, saya menantang dukun satu Banyuwangi, Mbak. Jangan. Kenapa sampean mengatain saya? Misu-misuin. Ya terus maksudnya apa kowe nantang dukun sak Banyuwangi? Ya maksud saya supaya bumi pertiwi ini, dunia ini terhindar dari kemusyrikan, kesirikan dan kesesatan, Mbak. Gitu. Kenapa sampean nggak terima? Ora terima aku. Kenapa sampean ngegas-ngegas gitu? Nah, jeneng aku Mbak Gedor yo ngene iki. Oh, Mbak Gedor itu gedor-gedor gitu. Bagian Gedor sih. Oh, gitu. Terus dia maju jadi. Oh, sampean mau bagian maju paling awal. Hmm. Nah, saya mau gini, Mbak. Saya datang ke sini hanya ingin minta izin sama jenengan. Tolong diizinkan Mbah Peyok untuk tobat. Ora iso. Kenapa nggak bisa? Oh, ora iso. Wis rakan. Jane yo ngono ae. Ngono kok nantang juga sak Banyuwangi. Sampean licik kok, Mbah. Saya menantang dukun ke Banyuwangi itu karena kalau fair. Kalau kalian licik ya, mohon maaf. Orang belas. Kowe ngajar kowe. Ayo, tarik ya. Mbah Peyok ada di mobil, Mbah. Apa? Jangan ini. Ora bakalan wis ngalah guruku. Ah, tok nih. Kapik dayanmu pada. Ajal ini. Kamu gurunya Mbah Peyok, dia tidak mengizinkan Mbah Peyok tobat. Yo. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Kalian mau bersahadat atau tidak? Ikuti jejak murid kalian. Kenapa, Mbah? Aku duwe guru dhewe. Sampean masih punya guru lagi? Masih. Aduh, capek.
Mbah Peyok murid sampean masih punya guru lagi? Masih, Masih hidup? masih. Rumahnya mana? Hah? Rumahnya orang Tatutono. Saya menantang gurumu. Saya menantang gurumu. Dengar gak kupingmu? Kupingmu, telingamu. Hah? Oh, Saya menantang gurumu. Suruh temuin saya di Padepokan atau janjian di mana terserah. ya. Silakan buka YouTube saya. Di situ tertera nomor saya. Ini cepat pingsan. Halo, Mbah. 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 Teteknya enggak geli-geli dia. Pingsan sahabat-sahabat. Aduh. Gak ada apa-apa di sini. Kita hajar dulu mereka ya. Bismillah. Allahu Akbar.